kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, baik fisik maupun mental. Hari ini, dalam episode yang kali ini, saya sendirian. Karena ada bahasan yang cukup dalam, yang kayaknya lebih seru deh kalau saya membahasnya sendiri. Hari ini kita bakal bahas tentang memaafkan diri sendiri. Yang mungkin bagi sebagian dari kita tuh rasanya susah banget, rasanya sulit banget, rasanya berat. Kayaknya tuh lebih gampang untuk maafin orang lain daripada maafin diri sendiri, gitu gak sih? Ketika kita gagal, ketika kita lagi dalam posisi gak terbaik, dalam kondisi yang gak optimal gitu rasanya, gampang banget gitu kita tuh nyalahin diri kita sendiri. Kenapa sih aku tuh gini? Kenapa sih aku kayak gitu? Kenapa aku bego banget? Kenapa aku gak bisa? Dan segala macamnya. Dan juga ada nih masa-masa dimana kita lagi diem gitu kan, lagi gak ngapa-ngapain, terus kepikiran kejadian beberapa tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu. Terus kita langsung mikir, wah kok bego banget sih aku waktu itu, kok aku melakukan seperti ini sih, kok begitu sih gitu. Terus kita nyalahin tuh diri kita di masa lalu. Nah padahal sadar gak sih teman-teman bahwa aku yang dulu itu bukan aku yang sekarang. Kadang kita masih suka mengira bahwa aku yang dulu itu adalah aku yang sekarang. Yang aku yang sekarang tuh berhak gitu untuk menyalahkan dan menghakimi aku yang dulu. Padahal cara pandang kita, cara pikir kita, bagaimana situasi itu terjadi gitu kan. Tentu banyak perbedaan dengan kondisi yang sekarang. Pernah gak sih teman-teman tuh berefleksi gitu ketika mungkin lagi dalam keadaan stabil ya, dalam keadaan baik-baik aja. Wah syukurlah ya, dulu tuh aku pernah ngalamin kejadian kayak gitu, sekarang aku jadi punya pembelajaran di dalam hidupku. Nah tapi kalau dalam keadaan yang gak baik-baik aja gitu kan, kita tuh ngelihat situasi di masa lalu atau perilakuku di masa lalu tuh sebagai sebuah kebodohan gitu, sebuah kesalahan. Yang padahal kalau diriku di masa lalu gak melakukan hal itu, maka aku yang saat ini tuh gak dapat pemahaman. Aku yang saat ini gak dapat kebijaksanaan. Tapi justru kita malah nyalahin diri kita yang dulu dengan pemahaman baru kita yang sekarang. Itu kan gak adil banget ya. Mungkin kita mikirnya, oke, aku yang dulu, aku yang beberapa tahun lalu tuh beda sama aku yang sekarang. Itu bukan orang yang sama. Kita ngelihatnya tuh aku yang dulu ya aku yang sekarang, sama gitu. Kebodohan yang dulu itu ya karena pikiranku yang sekarang, padahal enggak loh teman-teman. Bahkan menurut saya pribadi ya, aku yang kemarin tuh bukan aku yang sekarang juga gitu. Karena manusia tuh dinamis banget, ya gak sih Kinasi? Kita tuh sering banget berubah cara pandang kita, cara pikir kita, cara kita bereaksi. Dan justru itu bagus gitu. Justru itu sesuatu yang perlu diapresiasi karena artinya kita bertumbuh, kita gak stagnan. Nah ini mungkin agak OOT ya. Kadang saya tuh agak heran nih sama netizen atau kita lah gitu kan, yang sering ngubek-ngubek, menggali-gali perkataan misalnya kayak artis atau influencer di masa lalu gitu. Misalnya si influencer ini tuh udah punya pikiran yang berbeda sekarang, udah bersikap berbeda, tapi kita tuh kayak, nih lihat lo dulu begini gitu. Itu menurutku gak adil banget, karena setiap orang tuh berhak berubah gitu. Yang idealnya menjadi lebih baik, dan lebih baik itu lagi-lagi ya, tergantung perspektifnya siapa. Anyway, jadi kayak gitu sih salah satu cara kita untuk maafin diri sendiri. Ingat bahwa aku yang dulu itu adalah orang yang berbeda dengan aku yang sekarang. Kalau nggak ada aku yang dulu yang berani bersikap seperti itu, yang mungkin saat itu aku nggak tahu konsekuensinya, aku nggak akan mendapatkan pembelajaran nih sekarang. Atau gini cara mikirnya, aku yang dulu kalau tahu konsekuensinya bakal seperti ini, ya aku nggak akan melakukan. Tapi konsekuensi ini aku pahami setelah aku berani melakukan hal itu. Itu sih, paling nggak meski pemaafan itu perlahan gitu kan, gak yang langsung, pelan-pelan kita bisa memaklumi nih bahwa sikap-sikap yang dulu tuh ya gak apa-apa gitu. Manusia tuh memang melakukan kesalahan, kebodohan. Paling gak kita yang sekarang udah merefleksi, udah tahu mana yang ini perlu dilanjut, ini gak perlu dilanjut, dan itu gak apa-apa. Dan padahal lagi nih Kinasih, kita tuh sering gampang banget menyalahkan diri kita, menghakimi diri kita ketika kita lagi di posisi gak terbaik.
Ya gak sih? Kita tuh gampang banget cinta, sayang sama diriku sendiri, sama diri kita sendiri kalau kita lagi dalam posisi terbaik. Misalnya lolos tes gitu kan, masuk ke kampus yang kita harapin gitu. Itu rasa bangganya luar biasa gitu. Oh ya, I'm proud of myself. Oh, aku berhak self-rewarding ya karena aku cinta sama diriku. Ya iyalah, gampang kita cinta sama seseorang dalam posisi terbaiknya. Tapi ketika kita lagi dalam posisi yang buruk, yang mungkin kita rasa gagal, kita gak baik-baik aja, justru kita tuh malah menghakimi, menyalahkan, mengkritik diri kita sendiri berlebihan. Yang padahal dalam kondisi gak baik-baik aja, the only thing we need is compassion. Yang sebenarnya kita butuhkan adalah welas asih diri kita sendiri, kasih sayang gitu kan, bukan malah penghakiman. Nah, tapi selama ini kita kebalik tuh. Ketika dalam posisi nggak baik-baik aja, justru semakin nyalahin diri gitu. So, itu sih kenapa pada akhirnya aku belajar tentang berwelas asih kepada diri, self-compassion. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menamai platform konseling ini tuh dengan welas asih. Karena tadi, gampang banget buat kita tuh nyalahin diri kita, mengkritik berlebihan ketika kita lagi dalam posisi nggak baik-baik aja. Caranya gimana? Mungkin teman-teman nanti boleh untuk sambil googling lagi, sambil cari-cari lagi gitu ya. Aku akan menjelaskan in short aja. Yang pertama adalah coba untuk sadari apa yang kamu rasain. Saya nggak pernah bosan untuk bilang sadari. Karena menyadari apa yang kamu rasakan itu adalah satu step yang kalau udah ngerti nih apa yang dirasain gitu, itu akan memudahkan langkah-langkah yang lain. Makanya dia nanya, emang sesusah apa sih menyadari perasaan gitu kan? Emang kadang nggak mudah loh teman-teman untuk menyadari apa yang kita rasakan. Mungkin kita nggak tahu rasanya ini apa namanya. Mungkin kita agak gengsi untuk mengakui bahwa aku lagi sedih kayak gitu kan. Jadi belajar untuk bisa aware, untuk bisa paham sama apa yang kita rasakan itu penting. Kalaupun nih ya, kita belum tahu nih, ini tuh rasa apa sih? Ini tuh emosi apa sih? Apakah ini marah, atau malu, atau iri gitu misalnya. Kita nggak tahu. It's really okay gitu. Kita bisa mulai dari melabelinya dengan, oh ini nyaman, ini nggak nyaman. Jadi kita nggak melabeli sebagai negatif dan positif ya, karena kita kesannya akan menolak gitu emosi yang negatif. Cuman ini nyaman dan gak nyaman, ini emosinya gak nyaman, tapi aku gak tahu nih apa, it's okay gitu, gak apa-apa. Kita sadar dulu apa yang kita rasakan, dan ketika kita sudah sadar, kita menerimanya pelan-pelan. Menerima itu bukan berarti kita harus suka ya sama emosi itu, sama perasaan itu, enggak. Menerima itu memberikan space, memberikan waktu, memberikan ruang buat si emosi itu hadir gitu. Buat si emosi itu ngasih sign bahwa kamu lagi ngerasa gak nyaman, ya udah gitu aja. Seakan-akan kita jadi observer nih, jadi orang ketiga gitu kan. Kita ngelihat apa sih yang dirasakan gitu. Jadi kita menyadari, menerima sambil mengamati apa yang kita rasain. Nah, terus setelah kita tahu nih apa yang kita rasain, kita coba bayangin gini, ketika ada teman kita nih ya, yang lagi sedih, yang lagi sakit hati gitu, jangan temen deh, sahabat baik, atau orang yang kamu sayang banget gitu, boleh pacar, boleh keluarga, silakan. Kamu boleh bayangin, ada orang yang sangat kamu sayang tuh lagi sedih banget. Ada dua opsi pilihan nih, dua opsi sikap atau respon yang bisa kamu lakukan. Opsi pertama adalah nyalah-nyalahin dia gitu kan, ngebego-begoin dia karena dia melakukan kesalahan yang menyebabkan dia jadi sedih sekarang. Atau opsi kedua adalah memberikan dia kata-kata yang penuh kebaikan, penuh welas asih, memvalidasi perasaannya. Aku cukup yakin gitu kan, bahkan mungkin sangat yakin Kinasih akan pilih opsi B. Karena kita gak sampai hati gak sih untuk ngomong gak baik ke orang yang kita sayang saat dia lagi sedih. Nah, itulah yang perlu kita implementasikan ke diri kita sendiri. Dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita gagal gitu kan, kita coba untuk pertama memvalidasi apa yang kita rasain. Oke Lala, ini emang gak enak banget ya rasanya, kamu lagi sedih banget ya. It's okay, gak apa-apa. Kamu tapi udah melakukan yang terbaik kok gitu. Jadi ketika kita udah ngerasa siap untuk diberi kekuatan,
berilah kekuatan ke diri kita sendiri. Tapi poinnya adalah sampaikan hal-hal baik dan penuh kasih ke diri kita sendiri, alih-alih kita menghakimi, kita mengkritik berlebihan. Kemudian langkah yang ketiga adalah sadari teman-teman bahwa penderitaan itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Kadang kita tuh suka mikir, kayaknya aku doang deh yang gagal di dunia ini. Kayaknya tuh I'm the most miserable girl in the world gitu misalnya. Kita lupa loh bahwa orang lain tuh juga lagi fighting kok sama suffer mereka, sama penderitaan mereka masing-masing. Tapi kita nggak tahu apa penderitaannya. Yang kita tahu adalah setiap orang lagi fight sama penderitaannya dan aku tidak sendirian. Karena memang kadang kalau lagi gagal banget, lagi sedih banget, kita tuh sering ngerasa tadi terisolasi gitu, aku sendirian. Jadi sungkan cari bantuan. Yang padahal mungkin saat itu kita perlu banget cari bantuan kayak gitu. Dan kalau mau dilihat lagi ya Kinasih, kita di masa lalu melakukan sebuah kesalahan yang bahkan tuh waktu udah berlalu, udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Kejadiannya cuma mungkin sedetik 2 detik, semenit 2 menit, tapi lukanya sampai sekarang. Dipikir-pikir kasihan gak sih diri kita di masa lalu? Dia tuh melakukan sesuatu tanpa sepengetahuannya gitu kan, tanpa pemahamannya saat itu, dan sekarang dia masih terluka gitu, dan dia masih disalahin sama diri kita yang sekarang. Jadi lukanya tuh diperparah dengan kritik kita, dengan penghakiman kita gitu. So, perlakukan dirimu, diri kita dengan adil, kasih dia ruang, kasih dia waktu untuk memproses rasa yang gak nyaman, dan ketika udah siap bangkit lagi gitu. Jadi sayang sama diri sendiri itu adalah kita ngasih waktu dulu gitu. Kalau kita perlu istirahat, kita perlu memproses, kita perlu merefleksikan diri lagi. Ketika kita udah siap, kita bangkit. Ketika kita udah siap, kita minta maaf nih sama orang yang udah kita sakitin dulu. Jadi gak kabur, gak berharap orang itu tuh paham. Kalau kita melakukan kesalahan diri sendiri, oke, kita bisa maafin diri sendiri. Tapi kalau kita melakukan kesalahan ke orang lain, ya memang idealnya kita minta maaf ke orang tersebut. Tapi tadi kita bisa minta maaf dengan baik ke orang lain kalau emang kita udah berproses nih ke diri kita sendiri. Selama ini tuh kita udah sering banget ngeritik diri kita sendiri dan rasanya nggak ada perubahan gitu. Rasanya lukanya malah justru nambah. Nah sekarang coba deh kita untuk pelan-pelan bersikap adil, berwelas asih kepada diri kita sendiri, dan coba deh lihat ada nggak perubahannya.